Halo semuanya, nama aku Ripka Riani Lubis dengan NIM 3231 121020. Aku dari kelas Pendidikan Sejarah Reguler C 2023. Nah, di sini aku akan membahas tentang pengaruh budaya Q-Fashion terhadap anak muda sekarang. Akan budaya Indonesia tidak dilakukan laporan tim delik budaya gelombang Korea atau Korea. Nah, jadi fenomena Q-Fashion di Indonesia menunjukkan penerimaan yang sangat besar di kalangan generasi, di mana K-pop dan K-drama telah menjadi basis fashion dari penggemarnya yang luas. Secara langsung, fashion K-drama mempengaruhi tren fashion di Indonesia, di mana hal ini terlihat dari banyaknya penerimaan atau permintaan pakaian dan aksesoris yang terinspirasi dari gaya K-pop atau Korea. Nah, jadi tren ini dibawakan oleh idol K-pop mereka, seperti misalnya mereka melihat K-pop seperti BTS atau K-drama dengan pakaian-pakaian yang menarik dan unik atau simple tapi cantik dan elegan. Nah, jadi para generasi muda sekarang mudah terpengaruh oleh globalisasi. Jadi di mana mereka mudah terikut oleh hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik menurut mereka. Dalam konsep asimilasi, budaya K-Fashion atau K-Fashion ini dapat diterima di Indonesia karena menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat mengenal Korean fashion, di mana para idol, artis, atau aktor yang berasal dari Korea sering menjadi trendsetter yang memperkenalkan gaya berpakaian khas ala Korea dan seperti sweater, minimalis chic, atau gaya-gaya vintage modern lainnya. Nah, ketertarikan pada selebrasi ini memotivasi generasi muda maupun remaja ini untuk mengikuti model atau gaya pakaian mereka dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang, seperti adanya perpaduan budaya asing dan lokal dalam Korean fashion ini. Seperti Korean fashion sering mengadopsi elemen dari fashion barat seperti street Korea, atau kemudian Indonesia mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita dibuat bersikap hedon terhadap, nah terus apa sih unsurnya dalam ini? Nah, di elemen tradisional Indonesia seperti batik, kebaya, dan bahan alami seperti sutra, linen, dan sering diintegrasikan ke dalam pakaian modern. Contohnya kebaya model Korea, atau di TikTok yaitu kebaya Korea yang populer dalam acara formal atau bahkan fashion sehari-hari. Nah, jadi orang membuat kebaya menjadi jenisnya kebaya Korea seperti crop top, lebih pendek, jadinya bukan kayak mengimplementasikan kebaya Indonesia yang seperti biasanya. Nah, hal ini menyebabkan dominannya budaya asing dibanding budaya lokal, di mana pengaruh crop top, orang lebih suka memakai crop top daripada memakai batik tradisional sehari-hari, di mana crop top dari Korea seperti crop blazer atau button up dress dan oversize sangat populer di kalangan anak muda di Indonesia sekarang, yang menggantikan pakaian tradisional seperti batik yang semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, efeknya pada batik apa sih? Sekarang kita lebih sering menggunakan batik di dalam acara-acara khusus seperti festival budaya atau pernikahan atau sesi-sesi foto keluarga. Nah, perannya dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang drastis dibandingkan era sebelum modernisasi. Nah, kita juga jadi membuat diri kita bersikap hedon, di mana Korean fashion ini menggunakan pakaian dari merek mewah global seperti Gucci, Louis Vuitton, Chanel, atau Balenciaga. Nah, hal ini tuh mempromosikan produk asing dan sehingga membuat kita lupa akan produk-produk lokal. Jadi kita diajarkan untuk bersikap hedon. Nah, tapi ada beberapa dampak positifnya, di mana peningkatan kreativitas dan inspirasi. Nah, di mana Korean fashion ini meningkatkan dan mendorong generasi muda untuk Indonesia untuk lebih kreatif dalam berpakaian dan berekspresi melalui gaya yang beragam seperti mix and match layering dan penggunaan warna yang unik seperti warna pastel. Meningkatkan minat terhadap industri fashion lokal. Tren fashion ini sering diadaptasi oleh desainer lokal yang menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk ini mencoba walaupun dengan budget yang lebih murah gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan industri retail dengan meningkatkan minat terhadap produk-produk fashion Korea dan banyak toko online atau offline
di Indonesia yang menyediakan pakaian yang serupa tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, budaya populer yang menghubungkan komunitas. Berikutnya ada dampak negatifnya, yaitu penurunan apresiasi terhadap fashion tradisional, di mana fokus berlebihan pada Korean fashion dapat menggeser posisi minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pakaian tradisional seperti batik, kebaya, atau baju-baju tradisional lainnya. Nah, terus standar kecantikan yang tidak realistis. Dengan tren Korean fashion seringkali mempromosikan citra tubuh yang ramping dan standar kecantikan tertentu seperti artis-artis Korea yang dapat mempengaruhi persepsi diri masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman tubuh dan warna kulit yang unik. Selanjutnya, ketergantungan kepada produk impor. Meningkatkan permintaan terhadap produk impor asli Korea dapat mengurangi dukungan terhadap produk lokal yang berpotensi merugikan desainer dan pengusaha di Indonesia. Pesan yang dapat kita ambil yaitu kenali dan banggakanlah budaya lokal, di mana kita harus lebih bangga menggunakan budaya-budaya lokal kita seperti batik atau kebaya dibandingkan menggunakan tren fashion crop top atau button up dress ya. Dan tradisional, seni-seni dan nilai-nilai yang terkandung di dalam batik, dan banggalah kita menggunakannya dan mempromosikan produk lokal kita menjadi bagian dari identitas diri kita. Jadi batik adalah identitas diri kita. Kenapa batik bisa diklaim oleh negara lain? Karena remajanya tidak menggunakan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudahnya negara lain untuk mengklaim budaya kita, seperti Malaysia yang mengklaim batik menjadi pakaian tradisional mereka. Itu tidak. Nah, untuk upayanya lakukan kolaborasi budaya dengan menjadikan budaya asing sebagai inspirasi bukan pengganti. Misalnya kombinasi elemen fashion modern atau internasional dengan motif, desain atau material lokal sehingga terciptanya gaya yang mengimplementasikan budaya kita. Seperti contohnya, gunakanlah atasannya model Korea, bawahannya menggunakan rok batik. Nah, jadi itu merupakan salah satu cara kita untuk tetap menjaga budaya kita, namun tidak ketinggalan tren yang tersebar di dunia yang sekarang. Kesimpulannya, fenomena Korean fashion di Indonesia membawa manfaat yang sangat besar dalam menginspirasi kreativitas dan memacu pertumbuhan industri retail dan mempercepat hubungan lintas budaya. Namun penting juga bagi kita menjaga keseimbangan agar budaya lokal tetap diapresiasi dan didukung tanpa terlalu terpengaruh oleh dominan budaya asing. Dengan mengadopsi Korean fashion secara bijak, masyarakat Indonesia dapat menjadikan sebagai medium dan pengembangan identitas fashion yang unik dan inklusif. Mari jaga budaya kita, karena budaya adalah identitas bangsa. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.